Oke, kita masuk ke pembahasan e-learning yang selanjutnya ya, yaitu kuis ya. Kemarin sudah sampai diskusi ya, seperti komen-komenan di Facebook. Sekarang kuis ini seperti kuis pada umumnya ya. Sifatnya bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa esai, bisa berupa hitung-hitungan, bisa berupa benar salah ya. Dan kuis ini bisa juga otomatis dikoreksi oleh komputer. Nah, jadi kita tidak perlu mengoreksi, dengan catatan kita upload kunci jawabannya ya. Biasanya yang bisa diupload itu hanya yang bisa diotomatis ngoreksi itu hanya pilihan ganda dan hitung-hitungan. Untuk esai kita tidak bisa otomatis menilai ya, karena harus dibaca dulu keterangannya. Oke, kita langsung saja ya, langsung. Misalkan kita buka e-learning kita, seperti biasa masuk ke mata kuliah yang masih kosong ya, mata kuliah teknologi bahan. Nah ini mata kuliah teknologi bahan ini yang kemarin kita coba ini. Misalkan kita mau membuat kuis ya, maka caranya adalah diklik ini dengan sebelumnya sudah di turn editing on ya. Ini sudah di on kan dulu. Caranya tahu adalah sudah ada edit ini. Kalau belum di turn editing on, tidak bisa kita tambah. Nah, ini belum ada editnya, harus di turn editing on dulu. Nah itu kita tambahkan kuis, add activity kuis ini ya. Nah, add ya, ini kita isikan sifat dari kuisnya ya. Misalkan kuis ini kuis 1 namanya. Nah, ini kita beri informasi kepada mahasiswa. Jadi kuis 1 ini sifatnya open book dan web misalkan. Karena kalau close book ya percuma, wong ini pakai internet ya. Yang kedua sifatnya waktu 20 menit ya. Nah, karena open book kita beri waktu yang singkat supaya mahasiswa tidak punya kesempatan untuk nyari di web. Soal ada 20 soal pilihan ganda. Oke. Benar bernilai 1, salah bernilai 0. Jadi tidak ada pengurangan. Nah, misalkan seperti ini. Ini kita display. Nah, ini kita timing. Misalkan kuis ini mau saya tampilkan untuk hari ini jam 1 siang gitu ya. Jadi open kuisnya hari ini jam 1 siang. Ini di enable. Hari ini tanggal 24 jam 1 siang, jam 13.00. Nah, berakhirnya misalkan jam 3 siang ya, jam 15 ya. Nah, time limitnya tadi kan sudah dijelaskan 20 menit. Nah, ini time limitnya kita isi 20 menit. Jadi mahasiswa secara otomatis akan selesai kuisnya dan langsung keluar hasilnya setelah 20 menit. Jadi 20 menit itu bukan 20 menit dari jam 1 ya. 20 menit itu dimulai dari mahasiswa masuk ke kuisnya. Jadi misalkan saya masuk ke kuis jam 2 kan masih buka kuisnya kan, jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 2 tepat saya membuka kuis, berarti kuis itu selesainya jam 2 lebih 20. Nah, ada mahasiswa lain baru buka setengah 3 masih buka, karena tutupnya jam 3, jam setengah 3 dia buka. Nah, maka selesainya jam
3 kurang 10 baru selesai. Jadi waktu 20 menit ini dimulai dari mahasiswa itu membuka kuis. Nah, maka nanti timbul pertanyaan loh, kalau gitu nanti satu orang jadikan tumbal aja dong, maju duluan, nanti teman-temannya disuruh lihat soalnya, nanti disuruh lihat jawabannya ya. Bisa itu, tapi kita ada caranya untuk ngakali ya. Ada caranya untuk ngakali. Atau cara ngakali yang kedua ya ini dipersempit waktunya. Misalkan ini hanya jam 1 sampai jam 1.50 misalkan ya. Nah ini kan hanya 50 menit ya. Oke, kemudian ya, attempts allowed. Nah, ini adalah berapa kali mahasiswa bisa mencoba. Jadi kalau unlimited, begitu mahasiswa sudah nyoba, dia bisa nyoba lagi. Nah kalau kita batasi cuma satu, mahasiswa hanya bisa mengikuti kuis ini hanya 1 kali. Bisa juga 2 kali. Nah 2 kali kan berarti ada 2 nilai. Dia nyoba pertama kali, dia nyoba lagi yang kedua. Nah ini grading metodenya bisa kita, berarti kan ada 2 nilai ya, nilai yang pertama dan nilai yang kedua. Yang kita ambil bisa yang pertama, yang tertinggi, atau rata-rata, atau yang pertama, atau yang terakhir. Nah ini bisa ada pilihan seperti itu. Nah ini shuffle within question, yes, berarti nanti soalnya diacak. Nah ini yang paling penting nih ya. Jadi setelah mahasiswa mengerjakan soal, yang keluar adalah yang kita inginkan hanya nilainya saja. Jadi jawaban yang benar apa itu tidak dikeluarkan ya. Karena kalau jawaban benarnya dikeluarkan, dia bisa screenshot kasih ke temannya ya. Nah, oleh karena itu ini kita nonaktifkan ya. Hanya ini saja ya. Nah kita tidak aktifkan. Immediately after the attempt. Jadi seketika setelah dia menyelesaikan kuis, dia hanya punya resume dari kuisnya dia ya, atau nilai juga bisa, dan nilainya ya. Tapi jawaban yang benar jangan centang, feedback juga jangan centang. Jawaban mana yang dia benar atau jawaban yang benarnya apa itu jangan dicentang ya. Nah setelah kuis di close baru semuanya bisa dilihat. Jadi tadi kan dari jam 1 sampai jam 1.50. Nah setelah jam 1.50 mahasiswa tidak bisa lagi membuka kuis, baru jawaban yang benar itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Jadi untuk yang pertama ini hanya bisa melihat bahwa dia sudah melaksanakan attempt-nya dan nilainya berapa. Oh nilaiku 70. Nah itu dia tahu nilai 70. Tapi jawaban mana yang benar dari 20 tadi dan mana yang salah, dan jawaban benarnya yang mana dia tidak tahu. Dia tidak tahu ya. Dia hanya tahu setelah jam 13.50. Setelah tidak bisa lagi ngikut kuis, baru dia bisa tahu jawaban yang benar yang mana. Oke, kurang lebih itu. Ini sifat dari kuisnya ya. Sifat dari kuisnya. Ini belum masukkan soal. Ini kita save and return. Jadi ini cara sifat dari kuisnya, belum masuk ke kuisnya. Oke, sekarang kita masuk ke kuisnya. Caranya adalah diklik ini. Diklik ini ya. Kuis 1 ini. Nah,
sifatnya open book dan web. Waktunya 20 menit, ada soal 20, pilihan ganda, bernilai 1, salah bernilai 0. Oke. Nah, ini untuk mengisi soalnya di sini, edit quiz. Untuk mengisi soalnya ya, untuk membuat soalnya. Diklik edit quiz. Nah, ini belum ada soalnya nih ya, belum ada soalnya. Kita tambahkan soal, add new question. Nah, ini ada banyak pilihan. Ini untuk pilihan ganda, ini untuk benar salah, ini untuk mencocokkan, misalkan horse animal, apple fruit. Nah, ini matching ini untuk mencocok-cocokkan. Short answer, jawaban singkat, apa nama ibu kota negara Indonesia? Jakarta. Ini singkat-singkat. Numerical, ini untuk hitung-hitungan ya. Essay ini untuk jawaban yang banyak, misalkan jelaskan prinsip kerja boiler. Nah ini ada uraian ya, ini bahasa Indonesia ini uraian. Ini juga untuk hitung-hitungan. Tapi ya saya belum pernah coba. Oke, kita coba yang pertama ya, pilihan ganda. Karena sifatnya tadi 20 soal pilihan ganda. Nah, ini pertanyaan 1 ya. Pertanyaan 1. Misalkan pertanyaannya apa? Benda yang dapat menghantarkan listrik adalah, nah benda yang dapat menghantarkan listrik adalah ini ya, shuffle choice ya, jadi ini ABCD nya nanti bisa diacak-acak ya. Choice 1 konduktor, dan ini adalah jawaban yang benar ya. Saya biasanya jawaban yang benar saya taruh di choice 1 ya, tapi nanti kan mahasiswa kan acak ya, karena ini kita shuffle, jadi nanti konduktor ini belum tentu di A nya, bisa jadi di B atau C nya. Nah, konduktor ini jawaban yang benar. Benda yang dapat mengantarkan listrik ini adalah konduktor. Nah, berarti grade nya kita kasih 100%. Nah, berarti ini jawaban yang benar ya. Choice 2 isolator, ini jawabannya salah, berarti non ya, non. Bisa juga jawaban salah itu mengurangi nilai ya, misalkan jawabanmu salah, berarti nilainya dikurangi, berarti di min 100 ini. Tapi saya sudah sepakat tadi bahwa tidak ada pengurangan nilai, jadi kalau jawabannya salah non. Jawaban ketiga insulator. Nah, ini juga jawaban yang salah, jadi grade nya non. Jawaban keempat misalkan apa, karet. Nah, ini juga jawaban yang salah. Oke, kita save. Sekarang kita sudah punya satu soal pilihan ganda dan pilihan jawabannya ada 4. Pertanyaannya adalah benda yang dapat mengantarkan listrik adalah A, konduktor, insulator, isolator, dan karet. Nah, jawaban yang benar adalah konduktor, dan pilihan gandanya ini sudah diacak ya, karena kita shuffle the choice. A nya belum tentu konduktor, bisa jadi konduktor ada di D, tapi konduktor ini kita jadikan jawaban yang benar. Ini sudah ada satu pertanyaan, satu benda yang dapat mengantarkan listrik adalah, ini sudah ada satu pertanyaan. Kalau kamu mau mencoba bisa di preview, nanti tampilannya seperti ini.
di preview ini. Saya ulangi lagi, previewnya seperti ini. Oke, benda yang dapat mengantar nanti adalah, nah ini konduktornya ada di D ya, karena kita sudah shuffle. Kita coba lagi. Nah, benda yang dapat mengantarnya adalah, nah ini konduktornya di A. Jadi mahasiswa 1 dan lainnya soalnya sama-sama ini, tapi ABCD-nya beda ya, jadi tidak bisa model lama. Nomor 1 apa mas? Nah ini tidak bisa karena ini udah diacak ini ya. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Nah ini konduktor di A tapi karetnya di D, jadi ABCD-nya itu acak. ABCD-nya sudah diacak. Itu untuk nah sekarang yang di D kan. Jadi mahasiswa 1 dan mahasiswa lainnya beda urutan ABCD-nya. Itu untuk pilihan ganda ya. Dan nanti setelah mahasiswa mengerjakan otomatis keluar poinnya. Nah sekarang nilai kan maksimal 100 ya. Nah ini kita klik 100. Jadi nilai itu 100 dan masing-masing soal kan isinya ada 20 soal tadi ya, berarti poinnya kan 55, berarti ini poinnya 5. Ini diisi poinnya adalah 5. Nah poinnya 5 ya. Jadi nilai maksimalnya 100. Nah ini baru ada satu soal, ini 5. Oke, itu nanti kita tambahkan lagi soal ya sampai 20. Karena ada 20 soal, itu nanti mas satunya 5 poin, 5 kali 20 nanti ada 100 kalau soalnya benar semua. Kalau salah satu ya karena tidak ada pengurangan nilai jadi 95. Oke, itu cara untuk membuat kuis ya. Untuk membuat kuis yang pertama ini adalah pilihan ganda. Saya akan bahas cara yang lain nanti, tapi tidak sekarang ya. Kita akan bahas di video yang lain karena ini sudah terlalu panjang. Oke, selanjutnya kita akan membahas caranya membuat tugas ya. Tugas ini beda dengan kuis. Tugas itu orangnya mengerjakan tugas kemudian dikumpulkan. Kalau kuis itu langsung mengerjakan di situ juga, saat itu juga ya. Kalau tugas ini enggak. Tugas ini orangnya diberi tugas, kemudian dia mengerjakan, kemudian dikumpulkan. Itu akan kita bahas di video selanjutnya.